Ini edit nih. Aduh, siapa lagi? Kenapa dah sakit kepalaku sebelah di? Kurang uang di? Atau kurang darah? Namanya juga tanggal tua, pasti kurang semua. Kurang darah, kurang dana. Kok matikan jaringannya, lagi download. Siapa yang matikan jaringannya? Udah mati sendiri hai itu. Kok datang baru kau tulis saya? Siapa yang pegang ini? Ih, sabar pegang. Atau di meja? Karena kau taruh di meja. Lagi download. Kalau ada yang curi itu HP. Oh, itu ya setan. Siapa setannya kamu? Apa setannya? Koko. Halo, iye, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau orang masuk dulu penghuni neraka semua yang ada nonton live. Jangan kau anu di sini edit, sama anu. Di sana mi. Kenapa kalau sekali kau bisa pakunai? Hah? Kurang kah? Sebentar kita coba lagi. Oscar. Setiap itu kan mencoba kelapanya baru. Wow, kelapanya orang. Ini saja musiknya. Iya, tapi ada lucu-lucunya begitu. Om Jalan udah lagi edit konten kasihan. Kalau saya kurang kasih ayang. Kurang kasih ayang. Ini kurang ayang ini, kurang ayang. Ini kurang kasih ayang. Saya bingung ini anak kalau orang sadami melai. Dorang muncul semua Up. Ketawa dulu. Up. Ini belum bangun Angga. Kalau udah bangun Angga, saya tidak tahu nih bilang. Dah, tinju hai kau. Hadir kakak Joda, Ien, Buri, makasih. Jangan kau buka sapunya deh. Saya tidak pakai BH ini nak. Nanti dah terbuka gunung kembarku. Akan kita di penjara dela. So bahasanya. Ini anak pantiku cantik ganteng-ganteng toh. Ikoko ganteng toh. LS-nya pun warna pink. Bisa dicek. Kau lihat toh sudah gemuk nih. Itu hari mau rusuh kasihan. Dia ini udah sakit-sakit. Soalnya mungkin mau tumbuh giginya karena sekarang sudah 6 bulan. Kalau Ibu Putri masih ada di situ dia. Ibu Putri mau pergi di Rongseng. Tadi malam saya habis pergi cek Ibu Putri. Dia bilang dokter susah sekali mau sembuh. Tapi kan namanya kita masih berusaha toh. Walaupun dia bilang dokter dia sudah dia sudah vonis begitu. Tapi kan dokter itu bukan Tuhan. Toh intinya tetap kita berusaha supaya yang terbaik. Ikoko anaknya kadeta bukan anaknya panti asuhanku. Kenapa kamu orang bertanya terus? Kamu orang buta warna kah? Atau buta huruf? Kamu orang sudah nyata-nyata sudah dijelaskan ini anak panti. Kamu orang bertanya lagi. Kenapa kau tanya terus kamu orang? Itu terus. Asal saja dong anak-anak itu anaknya kah? Allahu Akbar. Kenapa kamu orang bertanya begitu terus? Sarobeh kamu orang punya mulut. Kayak tidak ada itu semua, tidak ada urusan itu kamu orang bertanya. Kalau kamu orang tahu jika membaca itu pasang kamu orang punya biji mata. Aku hukumnya saru mata miu, BP dole. Anak panti, dela panti asuhan. Kamu orang menyumbang bisa betul kamu orang mau sumbang popok. Jangan bertanya dari A sampai Z. Tidak usah berdoa pun kalau tidak ada juga dana setengah mati. Intinya begitu. Yang suka berhubungan gelap, hambur-hambur air mani di pinggir jalan. Daripada kamu orang buang, kamu orang punya anak, mending kamu orang datang titip di sini. Daripada kamu orang hambur, kamu orang buang, kamu orang tidak nafkahi, kamu orang berdosa juga jadi orang tua. Mending bawa di sini. Kalau mirip muka aku wajar karena kita yang rawat dari kecil sampai besar.
Iyo ini ada gemuk-gemuk nih. Banyak perubahan nih Putri. Iyo Mita, lumayan karena dia kan dia sudah diterapi. Jadi terapinya itu 1 minggu 3 kali. Jadi itu rutin. Kalau masalah kakinya alhamdulillah, tapi ternyata itu otaknya dia bilang dokter itu pembawaan dari lahir. Dia mengecil. Jadi otaknya itu tidak normal. Itu otaknya yang mempengaruhi. Udah punya semua. Jadi sebentar jam 2 itu saya mau bawa lagi di rongseng dari dadanya karena itu dadanya kalau udah tidur begitu tuh setengah mati tidak bernapas. Ini kayak ada tersumbat. Jadi ini kayak ada tersumbat, dia punya hidungnya ada tersumbat. Jadi setengah mati dia tidur kayak begini. Begitu. Nah, tapi dokter udah belum tahu bagaimana, apakah kita mau ambil tindakan. Kemarin kan saya bilang kalau bisa kita ambil ini tindakan. Mau disedot ke itu lendir-lendirnya atau bagaimana. Tapi dia bilang dokter tidak bisa disedot lendirnya kalau tidak diperiksa paru-paru. Jadi paru-parunya sebentar akan mau dirongseng. Nanti dilihat sebentar hasilnya Putri. Kalau hasilnya lendirnya dilihat di bagian sini, insya Allah mereka ambil tindakan. Kalau bilang mau kembali normal, mustahil memang juga kalau mau kembali normal. Ya tergantung toh kekuasaannya Tuhan. Tergantung Tuhan. Ganteng tawa Joda. Ganteng tawa anaknya Joda. Ini anakku ini semua. Anakku. Tahu tidak? Anakku, darah dagingku keluar dari tepongku. Kita lahirkan dari ari-ari. Jadi stop kumurang bertanya. Nah, intinya kumurang punya suami dan tidak pernah menitipkan sperma di dalam paru-parunya Tante Joda. Nah, jadi stop kumurang bertanya. Itu anaknya siapa? Mamanya siapa? Orang tuanya siapa? Nggak usah kumurang bertanya. Nah, intinya yang saya gendong anak-anak itu saya punya anaknya. Anakku. Dengar kumurang, dengar. Ini saya punya anak. Tidak usah bertanya. Karena tidak ada sedikit pun suaminya kumurang itu udah titipkan saya sperma. Namanya juga Ikoko. Koko kan orang China. Ya. Jadi ini saya punya anak semua. Tidak usah bertanya terus. Sekolah ulah ini. Cukup kumurang mendengar, meresapi apa yang saya bicara. Kalau ada kumurang punya rezeki, silakan datang bawa di panti. Nah, susunya Ikoko, susunya itu apa Pi? Frozen baby. Frozen baby. Nggak tahu susu apa itu namanya. Kalau kalau Angga susu kurang 2.500 ribu. Kalau Putri susunya susu dengkau. Ya. Jadi itu. Sudah paham? Putri tidak angkat anunya. Leher kepalanya begini. Angkat nak belajar. Toh? Yes. Belajar nak. Jangan kasih nada di situ, kasih turun di sini. Dia setengah mati di situ. Enaknya hai. Putih dia putih. LS-nya saja mobil lah luar dalam putih. Kita share dulu yuk. Tuh. Kenapa bisa putih? Karena Ikoko suka pakai lulur Lasiawa Glow. Ikoko rajin pakai lulur Lasiawa. Oh, bukan data kayak ini saya pakai. Sorry, YP paling saya pakai ini pantasan dia tidak ter. Memang ini YP. Kalau YP jelek sekali di sini. Sebentar lagi sama Hua Tata yo. Enak, sudah? Udah mau kah juga ini pergi? Dia tidak mau. Kau lihat nah? Kau lihat ya?
Dan tidak mau Mi. Dan tidak mau Mi. Biasanya ada menangis. Dan ketawa. Kenapa kok ketawa? Iya, tidak segampang kamu orang kira. Saya jujur, mending saya melahirkan 100 kali daripada saya jaga anak. Kau tahu tidak jaga anak? Kurang darah. Apalagi kalau kurang dana, malah yang pisau di leher. Nah, saya tidak mampu jaga anak-anak. Biarkan saya melahirkan sampai 100 kali. Tapi jaga anak-anak saya tidak mampu. Umur 1 bulan, umur 1-3 minggu itu masih enak kita tidur. Tapi umur 1 bulan, Allahu Akbar, Tuhan saja yang tahu. Menangis. Pokoknya semua ada menangis. Baru anak bayi seperti begini dia tidak tahu, dia bilang, di mana sakitku? Dia tidak tahu di mana bagian mana sakitnya. Kita tidak mengerti. Apalagi seperti Angga, Angga saya jaga kurang darah. Sisa berapa saya punya darah? Sisa 70%. Kurang habis. Makanya saya pakai jasa babysitter. Semua yang ada di sini pakai babysitter, walaupun saya tidak mampu. Karena kita harus so kaya, so pintar. Ya, Buri, harus so kaya, so pintar. Kita susuin kan, Mbak, saya tidak kasih susu. Bagaimana sama kasih susu? Om Jalal saja tidak cukup air susunya. Nggak sampai. Anakku 3, bagaimana caranya sama kasih menete? Gratis pisau. Bapaknya saja tidak mampu, tidak cukup air tetongku. Akhirnya saya pakai susu. Kalau masak-masak. Toh? Belum lagi dia sakit. Belum lagi dia menangis tengah malam. Saya ini stres jadi ibu-ibu. Jadi kalau kamu orang lihat Tante Joda ini agak heng-heng, wajar. Kenapa? Karena dia orang yang ambil sari-sariku. Ini. Semua marah tidak bisa. Anak bayi. Semua pukul juga tidak bisa. Anak bayi. Sama cubit-cubit juga begini tidak bisa. Terpaksa kita sayang-sayang, kita cium begini. Makanya itu banyak yang tragedi. Biasa gantung diri, bunuh diri, gara-gara jaga anak bayi. Karena apa? Karena memang jaga bayi itu tidak segampang yang komorang pikir. Apalagi ibu-ibu kalau tidak ada uangnya. Anak-anak mau minum susu, mau beli popok, mau beli tisu basah untuk lap-lap ini elesnya. Kalau dia basah. Suami kerja cuma mabo-mabo, main sabu-sabu. Mana kira-kira? Kira-kira kau tidak gila jadi seorang istri? Gila pasti kau gila. Toh? Makanya saya bilang perempuan itu harus rajin cari uang. Bukan berarti kau rajin cari uang, suamimu udah tidak mampu biayai kau, tapi belajar cari uang supaya biar garan jangan minta sama suamimu. Nah, keras kehidupan sekarang. Musim corona dulu masih banyak uang, tapi ini habis corona, habis banjir-banjir orang tidak ada uang. Biar 100%. Efek apa itu? Saya tidak tahu juga efek apa. Efek samping mungkin. Tidak segampang. Kalau ada ibu-ibu yang bilang saya mampu jaga anakku, udah bohong itu. Pura-pura tegar supaya dipuji suaminya. Nggak mungkin. Saya saja satu anak yang semua gila.
apalagi 3 anak. Saya bukan berarti kamu orang disuruh join di Lulur Rahasia Baglo bilang oh suamiku itu gara-gara dia tidak mampu kerja, bukan. Tapi sekarang itu kan ada HP. Sekarang itu ada HP, daripada datanya kamu orang habis percuma tiap bulan, mending kamu orang posting Lulur. Jadi kalau ada yang beli, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang beli, tidak apa-apa. Dunia bisnis itu kalau kita ditolak itu sudah hal yang lumrah. Jadi kalau kita ditolak, kita menawarkan produk itu tidak usah pusing. Nah, itu sudah yang biasa. Saya saja dulu waktu saya bergabung di Golden Wisata, itu tahun berapa pokoknya intinya saya lupa tahun berapa. Harga yang kita pergi tawarkan itu sama aja kita jadi marketing. Harganya itu produk 2.600.000, masih susah-susah uang. Kalau saya tidak salah itu tahun 2014. Kalau bukan anak Odi itu saya bicara jangan orang ribut. Kalau saya tidak salah itu tahun 2014-2015. Saya tawarkan orang pergi tour. Waktu saya pergi tawarkan orang pergi tour, apa ada orang bilang? Bisanya Joda ada pergi tawarkan orang tur mau pergi di Bali, sementara rumahnya saja sudah mau tabongkar. Ini rumahku ini rumah pertamanya Joda. Ini rumah kedua Mi. Rumah pertama itu rumah papan. Memang tawas sudah tidak layak. Jadi memang itu kalau kita menawarkan orang dengan cara penampilan, dengan rumahnya kita itu orang tidak akan percaya. Tidak akan percaya. Trik marketing itu kalau kita menawarkan orang harus pakaian rapi, mobil mahal, tas mahal, HP mahal. Itu orang baru dia percaya. Padahal itu dunia marketing, trik marketing. Dulu sampai kita tawarkan orang untuk join di Golden Wisata, itu berapa kali saya ditolak. Apa ada orang bilang, miskinnya Joda juga baru banyak bicaranya. Tapi setiap orang saya tawarkan produk bahasa begitu, saya malahan semangat. Saya senang. Kenapa dari mulutnya orang itu kita semangat. Pernah ada saya punya sahabat, rumahku kan sudah mau terengah, baru saya tawarkan bilang, saya bulan depan pergi di Bali. Dulu itu kalau kita injak di Bali itu orang yang paling kaya. Karena di Bali dulu itu kalau kita injak itu tidak sembarang. Pokoknya orang banyak uangnya. Saya tawarkan dulu bilang semua pergi tur di Bali, dorang ketawa. Saya diketawai, apa dorang bilang? Angan-anganmu Joda terlalu tinggi. Tidak lama katanya kau gila. Oh, kita tawarkan orang, dorang bilang kita mau gila. Saya dibilang begitu. Apa dia bilang? Kau mi dulu, kau berjuang mi dulu katanya. Nanti kau sukses baru kita gabung. Itu bahasanya orang. Jadi banggona-banggona atau resellernya Tante Joda, distributornya atau agen, kalau kita menawarkan baru ada bahasa begitu, tidak usah kemurang ambil hati. Berarti itu kemurang dikasih semangat, supaya kemurang dikasih tantangan supaya bisa seperti Tante Joda. Jadi Tante Joda itu hari pulang hujan-hujan dengan bahasanya begitu. Ini saya naik motor dulu. Biar walaupun saya makan setengah mati, tapi tetap juga saya harus pergi menawarkan orang. Begitu saya pulang, tidak ada hentinya saya pikir itu bahasanya orang. Pokoknya saya tidak tidur. Gara-gara itu bahasanya saya punya teman. Karena dia bilang, nanti katanya saya sukses, buktikan mi dulu, saya pergi di Bali baru dia gabung. Mau tidak mau, ceritanya ini saya lagi pegang uang arisan. Jadi saya dengan Om Jalal saya beranikan diri tur pergi di Bali. Padahal di situ belum ada saya dapat bonus, belum ada, pokoknya tidak ada uangku. Intinya saya beranikan diri karena saya yakin pasti saya sukses. Ambil dulu ini anak ayam di kokondok. Ambil.
pasti saya sukses karena saya yakin begitu. Saya ceritakan ke orang awalnya Tante Joda berkarir. Orang itu gampang karena sudah ada media sosial. Saya dulu tidak ada media sosial. Saya itu sama baka-baka dulu real dari mulut ke mulut, bukan dari media sosial baru saya dikenal, tidak. Jadi dulu saya suka masuki tapi teman-teman puji. Setelah itu saya pulang, saya berpikir, di mana ini semua ambil uang, semua pergi di Bali. Paketku sudah ada, tapi tiket pesawatku kan kalau di sana sudah ditanggung semua, hotel, makan, mobil wisata sudah. Intinya sisa tiket pesawat. Harga 2 juta saja itu tiket pesawat 1 juta saja itu jujur kalau dari tahun 2000 berapa itu? Tahun 2015 itu menurutku sudah paling mahal dulu. Tapi saya beranikan diri. Bali saya belum pernah injak, tidak ada saya kenal orang di sana. Tapi saya beranikan diri, saya harus pergi di sana, saya harus buktikan kalau saya itu sudah sukses. Walaupun tidak ada uangku sepersen pun. Cuma modal uang arisan yang saya pegang, itu yang saya pakai pergi untuk tour di Bali. Habis itu saya beranikan diri, saya dengan Om Jalal cuma berdua. Jadi turnya itu pergi di Bali itu privat. Sementara di sana tidak bisa pergi tur kalau bukan rombongan. Kan ini paket, bukan pribadi. Jadi saya kasih tahu leaderku di sana, saya harus berangkat. Apapun resikonya saya harus berangkat berdua dengan Ijalal. Saya harus buktikan sama orang kalau saya betul-betul sudah sukses. Itu dulu. Saya yakin. Saya itu kalau saya sudah yakin berarti insya Allah pasti ada rezeki saya dapat. Saya pergi dah pusing ini leader. Soalnya ini yang mau ditanggung cuma 2. Saya dengan Om Jalal. Seandainya saya bawa orang, mungkin orang punya untung. Tapi karena keberaniannya Joda langsung berangkat di Bali. Dulu belum ada, biar FB pun ada FB tapi jarang dipakai. Belum ada, belum terlalu bagaimana FB. Pokoknya intinya tidak terlalu heboh seperti sekarang. Jadi saya berangkat dengan Om Jalal dengan paketku yang saya ada pegang kasihan. Saya pergi di Bali, saya dijemput. Dari sana saya video-video. Terus saya lagi makan, saya video. Saya sudah siaran langsung. Tapi penontonnya itu hari kalau saya tidak salah tidak cukup 10. Tapi setidaknya dilihat. Jadi kalau orang live 1-2 orang yang nonton tidak apa-apa. Karena orang itu 5.000 pertemananmu belum tentu dia akan nonton kau. Tapi banyak yang mengintip. Banyak yang intip kita. Jadi saya pergi di Bali. Begitu saya di hotel mewah. Baru bisa mau injak hotel mewah. Pokoknya sampai di sana heboh orang. Di Kendari heboh. Temanku tadi itu yang habis bilangi saya itu hari bilang nanti Piko sukses baru saya gabung. Langsung dia telepon saya. Apa dia bilang? Joda. Kau pergi di Bali. Apa kau bikin di Bali? Saya jelaskan nih. Itu tentang masalah bisnis. Jadi bisnisku yang dulu dengan yang ini 11-12 sama. Kalau yang itu dulu produknya orang, sekarang saya punya produk sendiri. Begitu saya pergi di sana, saya tidak tahu itu uang dia masuk di rekeningku 2.600.000. Kau lihat nih saja, kali 20 orang. Di mana kau dapat uang begitu? Banyak. Langsung join sama Tante Joda. Karena ada orang percaya. Oh ternyata betul Tawai Joda yang udah bicara, bukan hoax. Jadi sebelum kita berbisnis itu tidak apa-apa kalau kita selera tinggi. Tidak apa-apa kita harus pegang HP mahal. Tidak apa-apa kita berpenampilan kayak selebritis. Tidak apa-apa pakai mobil mahal. Karena apa? Itu daya tarik untuk menjadi marketing. Tapi kalau kau jadi marketing, baru kau pakai motor, Metandra Babu, terus HP-mu masih HP yang tidak bagus, itu tidak akan orang percaya. Setelah saya pergi di Bali, semua orang menelpon.
Tante Joda ajarkan pi saya kasihan supaya begini bla bla bla. Pokoknya di situ saya panen. Orang saya bilang, jangan dulu kamu orang ganggu saya karena saya lagi konsentrasi. Saya bilang begitu toh. Maka Tommy juga Joda nih, ala-ala tuh mereka tidak jelas. Kamu orang transfer saja, kalau kamu orang percaya sama saya, kamu orang transfer. Langsung itu uang ditransfer, ada 20 orang. Jadi selama 4 hari saya di Bali, itu uang tiket yang saya pinjam, yang saya pegang uangnya orang, itu apa namanya tergantikan berapa kali lipat. Bayangkan dalam 1 bulan, saya punya bonus itu 30 juta. Itu dulu, masih tahun 2015. Rumahku rumah papan. Setelah saya join, jadi kalau sekarang dibilang jadi reseller, dulu jadi agen. Dari 30 juta itu saya bingung saya mau apakan uangku. Lantaran banyaknya dulu saya punya uang. Itu zaman-zaman 2015 sampai banyak yang curiga kalau Joda jadi wedongalang lah. Jadi apa namanya itu? Jadi pelihara tuyul. Ada pernah dia bilang pelihara tuyul. Karena orang sirik sama Tante Joda. Dia bilang itu Joda kayaknya dorong pelihara tuyul. Karena rumahnya Tante Joda rumah papan, terus pergi di Bali, terus ada mobilnya lagi. Padahal dorong tidak tahu. Duniaku dulu langsung dunia online. Begitu saya keluar dari pekerjaanku, saya kerja di toko. Karena saya tidak mau diatur. Kalau masih bisa kau mencari, masih bisa kau mau baka-baka, kau harus atur dirimu, bukan orang yang atur kau. Itu prinsipku. Jadi saya tidak mau diatur dengan gaji cuma 1.800.000, terus kau suruh saya seperti pembantu. Mohon maaf, bukan tipeku kayak begitu saya. Saya keluar dari tempat kerja, saya berani berbisnis. Jadi adik-adik yang baru pemula-pemula, kalau mau jadi orang sukses, itu jangan takut, harus berani. Nah, orang harus berani mengambil keputusan. Karena kalau kau jadi tetap tidak berani mengambil keputusan, sampai kau tua akan menderita terus. Nah, setelah Tante Joda itu masuk bonusnya, tiap bulan masuk 30 juta. Rumahku itu rumah papan, saya langsung rehab jadi rumah batu. Saya tidak pusing dulu. Mau ada isinya saya punya di dalam rumah, yang penting rumah batu. Nah, iya, dulu kan bagaimana Kak? Bukan saja dulu, sampai sekarang pun kalau kita meningkat, orang itu udah akan bilang kita pelihara tuyul. Seandainya saya masih gadis, mungkin saya dibilangi lonte. Tapi sayangnya untung saya jalan dengan suamiku. Jadi saya itu tiap malam, nanti subuh baru kita pulang di rumah. Orang tidak tahu kalau apa kita bikin. Kita pergi kerja banting tulang Dela. Kalau saya masih gadis atau saya janda, mungkin saya diceritai saya ada main om-om. Untung saya jalan dengan Om Jalal. Jadi Om Jalal itu dari dulu saya jalan sama dia. Jadi saya sekarang memang kalau saya jalan sendiri itu kayak saya tidak saya tidak berinjak. Karena memang partner kerjaku Om Jalal. Intinya begitu. Jadi begitu saya bangun rumah, saya pikirkan dulu rumah. Saya bilang bagusnya ini kalau kita bangun rumah, walaupun rumah batu tidak ada isinya, harus kita bangun. Begitu saya membangun, orang mulai cerita kalau Joda ini ada pelihara tuyul, pelihara apalah, ya malaikat nih kita pelihara mambera. Yang penting ada fitnah. Kan manusia itu sakit hatinya kalau tidak ada fitnah. Manusia itu kalau kita tidak difitnah, kayaknya tidak sejahtera dong punya hidup. Jadi dulu saya begitu. Jadi kalau sekarang pun orang dah ceritai saya, itu saya sudah biasa. Jadi saya sudah biasa dengan hal-hal yang yang sekecil itu. Nah, jadi awal-awalnya pun sama FB orang dah hina saya, diapakan saya tidak pernah ambil pusing. Kenapa? Karena saya sudah alami di dunia sekarang. Jadi untuk apa saya layani orang yang saya tidak kenal? Nah, begitu ada rumahku, saya langsung bilang lagi sama Om Jalal, sayang, bagusnya ini kita DP mobil soalnya Dela ini panas juga kalau antar terus saya naik motor. Toh, apalagi kalau hujan, naik motor itu kalau hujan kan tidak bisa kita jalan, kecuali kita pakai mantel. Walaupun kita pakai mantel tetap akan basah. Jadi saya bilang sama Om Jalal, kita DP mobil pertamaku itu Ayla.
Dia bilang Jalal, kita mampu jika bayar. Mampu, kenapa tidak mampu? Karena kita bisa aja juga mencari. Saya bilang begitu toh. Saya DP lah mobil. DP mobil lagi, banyak lagi yang sirik sama Joda. Semua. Harta kekayaannya Joda mau diperiksa, Somba. Apa harta kekayaannya Joda? Cuma tabaro. Piani, Putri ambil dulu deh. Jadi saya memang hidupnya apa adanya, dan memang saya itu tidak pernah melebih-lebihkan. Seperti contoh toh, sekarang Tante Joda dengan modal saya mau baka-baka di FB, dengan modal kejujurannya Tante Joda, dengan modal apa adanya Tante Joda, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya dikasih rezeki. Dela, simpan dulu itu Ian di Putri, dengan modal tidak ada, pokoknya intinya saya cuma modal kejujuran. Saya sudah lewati yang bagaimana, saya sudah lewati yang seperti bagaimana. Jadi saya itu tidak perlu saya diajarkan sama adik-adik yang baru pemula. Karena kalau untuk di Kota Kendari saja, nah kalian orang punya atasan pun saya sudah kenal. Saya sudah belajar dunia marketing sudah lama, bukan baru. Belum ada HP pun saya sudah belajar dunia marketing. Jadi saya itu makanya saya ajarkan sama saya punya reseller, agen AO. Jangan pernah kamu orang bikin hoax testi. Nah, ambil dulu itu gendong maksudku, udah mau makan dulu mungkin. Coba dulu kamu orang ambil itu, gendong. Koko, satang budu hai kau. Ambil itu. Tunggu dulu yo. Jadi coba tanya saya punya reseller atau agen. Saya tidak mau ada saya punya agen bikin status tentang Lulur Lasiaba Glow itu hoax. Karena kebanyakan sekarang itu yang bikin status join dari seperti anunya orang ambil, orang copy paste. Biasa sesama reseller, baku WA, baru ganti nama ala-ala customer. Saya tahu kalau dunia marketing sekarang itu dibuat-buat, beda dengan Tante Joda. Jadi Tante Joda dia begitu caranya. Saya tidak mau ajarkan di orang mebuti-buti. Biar juga tidak ada pembelinya. Jangan orang terlalu takut, karena rezeki itu sudah ada yang atur. Nah, jangan memang untuk reseller, agen, distributor bikin status bilang ala-ala join lah 100 juta, ala-ala joinnya begini. Baru ujung-ujungnya tidak ada aja memang yang join. Akhirnya gara-gara kita beriklan, orang itu maksudnya ada mengharap, tahu-taunya dia masuk, baru tidak ada juga yang join, kan percuma, bikin malu. Toh bagaimana? Toh Lisa Akila. Jadi kalau saya begitu. Jadi kalau karena saya kan sendiri ownernya, saya tetap pantau saya punya reseller. Kalau ada yang join sama Tante Joda, saya sisa opor sama reseller atau agen atau distributor. Dan saya tidak pernah memaksa agen, reseller, distributor AO untuk live. Saya tidak pernah saya tidak pernah paksa di orang. Nah, itu Ji saya. Intinya kita saling baku bantu saja. Ya setidaknya kita posting. Tapi kalau memang kita tidak tahu mau baka-baka, kita tidak tahu menjual, tidak apa-apa kalau kau posting tiap hari, Ji. Mau ada yang beli dengan tidak apa-apa. Yang penting posting. Tapi kalau saya mau paksa-paksa orang, seperti sekarang kebanyakan owner paksa harus stay. Endong dulu. Harus stay ke orang menjual, harus stay ke orang mengorder, harus stay begini. Tidak, kalau saya tidak. Terserah apa orang mau bilang owner di sebelah atau apapun. Tapi kalau saya, Tante Joda, begitu bicara aku menjual. Kau mau tertarik dengan tidak, intinya
Ini produk, saya punya produk, saya pakai sendiri. Kalau putih tidak bersih kulitku juga, kan orang tambah penasaran. Oh, minum nak, minum. Susu. Minum susu nak, minum. Minum toh, minum. Minum dulu. Saya tiap hari orang WA. Iya, kenapa nak? Kenapa? Oh deh. Nah kenapa lagi itu, kasihan? Kenapa kakinya itu? Anu pi bye Pidela. Ya. Hah? Luasnya. Lihat pi. Tete mi dulu tete, nah jangan ribut. Kita carikan dulu kita uang. Tapi bukan berarti saya open reseller baru gratis untuk jadi reseller. Jadi sekarang banyak yang bermasalah. Tulis status join. Padahal mereka dibiayai. Kurang paham? Seperti saya AO, contoh saya AO, dia bagikan sama orang, dia tidak bayar, sistemnya main ambil, nanti laku baru kau bayar. Banyak begitu, akhirnya banyak yang galau. Saya lihat di FB, ambil barang baru tidak dibayar. Tapi kalau lulurnya Tante Joda, mohon maaf, tidak pernah saya mau suruh orang join gratis. Kalau ada uangmu silakan join. Kalau ada uangmu silakan pakai produknya, kau coba-coba. Tapi makanya itu saya heran, saya buka WA banyak yang bilang, kakak semua join. Saya kan kalau orang bicara join berarti kau transfer, toh banyak sekali itu yang WA saya mau join. Giliran saya kirimkan rekening, apa jawabannya di orang? Oh, kalau join membayarkah? Hah? Maksudnya mau gratis? Kalau mau gratis mending saya menjual sendiri. Nah, saya pintar ji menjual. Tanpa orang pun, tanpa saya titip pun barangku laku. Jadi makanya sekarang banyak yang bermasalah. Banyak yang bermasalah karena dibiayai. Akhirnya kan biasa kalau apalagi kalau kalau reseller atau agen kalau udah merasa dirinya pintar menjual, toh udah cari-cari kami kita masalah. Supaya apa? Supaya dorang keluar atau apa. Banyak. Makanya saya suka baca dorang punya. Kan ini saya punya nomor HP itu saya sendiri yang pegang. Ini nomor admin. Tapi saya sendiri yang pegang. Kenapa? Gunanya itu supaya saya bisa bantu. Saya punya agen reseller AO untuk penjualan. Contoh, banyak yang mau mengorder itu harus melalui Tante Joda. Dorang tidak mau mengorder melalui reseller. Kan sekarang banyak sekarang. Buka HP maunya sama saya. Kakak mau join pi, kakak mau beli pi ini, tapi harus sama saya. Saya tidak mengerti, saya tidak paham juga kenapa. Apakah diorang terlalu gengsi? Apakah diorang gengsi untuk beli sama reseller atau bagaimana? Intinya saya tidak mengerti. Banyak yang join itu sama Tante Joda. Jadi sebenarnya padahal toh dorang mengorder pun sama saya, tetap juga saya oper sama reseller, bukan sama saya. Iya, banyak yang ini bos WA saya begitu, minta diutang. Robek mulutnya dorang kalau orang ngomong utang. Kalau mau join langsung hubungi 0823 2041 1988. Itu. Iya, saya ketawa Lisa, soalnya buka HP banyak yang mau join. Terus saya bilang, "Oh iya bisa. Kakak berapa pieces kalau mau join?" Saya bilang 10 pieces. "Oh iya, sama Upi kakak. Kalau kita jadi agen berapa kali 50 pieces?" "Oh iya."
Saya bilang, oh 50 pieces ini nih rekeningku, kau transfer 6 juta kalau 50 pieces. Apa jawabannya di orang? Oh, pakai modal kah? Aduh. Terus kalau bukan pakai modal, pakai apa? Air money. Maksudnya sampai pergi titip gratis sama kau? Kau kira ini saya tidak mampu menjual? Kau kira ini saya tidak mampu mau baka-baka? Mau satu penontonku, mau dua, saya tidak pusing. Yang penting saya mau baka-baka. Dengan penonton ribuan pun saya tidak kaget karena saya sudah pernah lalui semua. Intinya tidak perlu lihat dari penontonnya, dari yang join saja. Begitu Mi kalau orang diajarkan mau koram mau tadi sebelah. Akhirnya iya banyak mau join tapi ambil dulu barangnya nanti aku baru bayar. Ih, jangan pernah kau kasih orang begitu. Jangan. Saya saja waktu lebaran, saya kan memang saya tidak suka kasih utang orang. Tapi berhubung niat baiknya Tante Joda itu, apalagi itu hari musim-musim corona, saya mau bantu di orang. Kamu orang ambil mi bajuku tanpa modal. Toh, tanpa modal. Nah, kamu orang menjual saja, laku tidak laku kasih kembali barangku. Laku tidak laku saya bilang kasih kembali barangku. Iya. Terserah kamu orang mau ambil 5 juta, kamu orang mau ambil 3 juta, ambil. Supaya ada kamu orang punya ini. Saya kasih dorang harga reseller. Harga paling murah. Contoh, dorang ambil baju sama saya harganya 150 atau 130. Dorang jual di sana 200.000, kan untung. Siapa mau kasih kau uang untung 50.000? Terus tanpa modal. Kau pergi di sana di grosir, kau belanja 10 juta, laku tidak laku dorang tidak tahu. Itu bukan dorang punya urusan. Tapi saya karena niat baikku, saya mau bantu dorang supaya jangan dorang menderita. Bisa dorang belikan baju anaknya dorang pada saat lebaran. Kau tahu tidak? Saya sudah kasih dorang kepercayaan, diburukan parang baru dorang bayar. Untung bukan saya yang pegang, adminku yang pegang itu butik. Adminku juga ada takut kasih tahu saya. Akhirnya lebaran bulan berapa itu hari ini? Bulan 6. Lebaran bulan 6. Bulan 6, toh bulan 6. Bulan 8, bulan 9 baru saya tahu kalau dorang tidak bayar. Akhirnya saya WA satu-satu di orang. Untung jangan ribut. Akhirnya saya WA satu-satu itu yang ambil barang. Saya bilang, mohon kasih kembali barang. Jangan ribut. Gendong kau dulu. Bangsa. Saya bilang mohon kasih kembali barang. Nah, alasannya beginilah, lagi bertengkar dengan suaminya, lagi mau cerai lah, mau apalah, lagi berkelahi lah dengan mertuanya. Saya bilang rumah tanggamu saya tidak ikut campur. Intinya saya punya barang kasih kembali. Kalau saya bilang kalau besok barangku tidak kembali, fotonya kamu orang saya pajang di Facebook dengan di MTQ. Saya fotokopi kamu orang punya HP, baru saya pasang di baliho. Bayar utangmu saya tulis. Karena saya itu kalau saya sudah bantu orang, baru banyak gayanya. Hari ini saya posting, sebentar lagi 5 menit kemudian saya posting sampai kau bayar utang. Adakah manusia seperti begitu? Jadi sekarang manusia kita bantu tapi sifatnya kayak binatang. Jadi mending tidak laku barangmu daripada kau kasih orang. Karena bukan apanya, kau akan bertengkar, berkelahi, kau akan berkelahi kasihan. Tadinya kau tidak akan bertengkar, kau akan bertengkar. Makanya saya itu begitu. Biar orang di dekatku, Joda, utang pi dulu anumu. Karena ini kan orang tahu saya yang punya. Baru saya kan orangnya pesapa, tidak pernah pelit. Saya bilang mohon maaf kasihan. Saya pun pegang ini, saya beli sama reseller. Saya like pun, saya pakai saya punya barang ini saya beli. Kenapa? Karena barangku itu sudah habis, sudah lama habis. Saya itu cuma bantu penjualannya reseller, distributor. Apa dong bilang, saya coba-coba pi dulu kalau saya putih saya mau beli. Kayak putih saja badanmu, kok mau coba-coba saya punya barang.
Kalau kau tidak mampu beli, bilang saja tidak mampu, toh susah sekali. Indomie dia bawa di jalan-jalan di situ. Abe. Jadi sekarang itu biasanya niatnya kita baik untuk membantu, tapi orang-orang itu kadang gak balas kita dengan kejahatan. Jadi mending tak tinggal barangku. Seperti saya punya lemari jati, banyak sekali yang mau datang join sama Tante Joda. Tante Joda saya jalankan saya pintar jika tanya bicara di sana. Pokoknya kalau saya katanya yang ini viral kau punya barang, viral kau punya barang. Tempe itu udah datang bicara, dia saja saya tidak kenal, udah mau kasih viral barangku. Nah barangku saja itu lemari, biar saya tidak mau baka-baka habis. Dari mana ceritanya itu? Udah mau datang sosok. Lulurku saja baru 1 hari datang sudah habis 5.000 pieces. Bukan saya sombong, karena saya memang menjual apa adanya, real. Tanpa orang datang pun apa itu kasih besar-besar telingaku. Saya sudah tahu orang punya karakter dan watak. Ada lucu ibu-ibu udah datang, udah bilang udah mau datang kasih viral saya punya barang supaya katanya banyak yang beli. Sementara kau siapa kau mau datang kasih viral? Dikenal tidak? Saya saja yang dikenal sama masyarakat, belum tentu orang join, belum tentu dia beli. Apalagi kau tidak dikenal. Makanya kalau datang ibu-ibu baru udah bicara tinggi, saya ludahin mukanya. Kau tahu misalnya saya suka pura-pura bodoh? Tahu? Jadi sekarang mending tak tinggal barangmu daripada kau kasih orang. Karena biar kau kasih orang, kalau dia bisa amanah itu enggak apa-apa. Tapi kalau dia ambil barangmu baru dia simpan, baru dia posting 1-2 kali baru dia bilang saya tidak bisa menjual, mending kasihan kau menjual sendiri. Sama halnya di Lulur Lasewa Glow. Lulur Lasewa Glow saya tidak pernah paksa orang mau join. Intinya saya kasih lihat di media sosial ini saya punya dan saya pakai pribadi. Kalau dia tertarik, alhamdulillah. Tapi kalau saya mau paksa orang join, mohon maaf, saya tidak pernah paksa orang. Jangan sampai kamu orang join, kamu orang bilang, dia bilang hijau dah laris dah punya. Giliran saya join tidak laris. Karena biar kau join, kalau kau tidak tahu posting, kau tidak tahu bicara, itu tidak akan laku. Mau produk apapun, semua produk kau join, otomatis kau menjual sendiri. Tidak ada owner yang mau turun langsung, yang mau bantu kau, nggak ada. Cuma saya itu yang ada berani mau baka-bakakan ke orang. Cuma saya yang ada bantu ke orang menjual sampai robek saya punya mulut. Intinya begitu. Saya bantu orang bukan berarti saya suruh orang kamu orang join, bukan berarti karena kamu orang berharap mau dibantu 100%. Iya. Jadi semua orang yang mau beli, kalau mau tidak beli jangan paksakan. Nah, kalau ada yang bilang lulurnya hijau udah mahal, baru sedikit, tidak usah beli, kasihan. Ya, intinya kalau yang khusus yang mampu saja yang beli, yang tidak mampu jangan. Karena saya tidak paksa orang mau beli. Intinya saya sudah buktikan kalau saya sendiri yang pakai, kulitnya Tante Joda itu tambah bersih, glowing bersih. Harum mau siu-siu seperti olong garam. Nah, itu. Tapi kalau kamu orang berharap mau join sama Tante Joda yang mau jualkan, mending stop kamu orang join. Nanti saya sendiri yang menjual. Saya menjual satu-satu pun untungku berapa kali lipat. Daripada saya setengah mati pergi cari agen, baru saya susah menjual. Toh, bagaimana more? Apalagi lulurnya Tante Joda ini di luar kota ini lagi laris. Lagi laris-larisnya. Apalagi di Makassar. Di Makassar ini hampir tiap hari orang mengorder. Hampir tiap hari orang join jadi reseller. Cek lulurnya Tante Joda harganya 150 Ji. 150.000. Kota Kendari sudah free ongkir. Sampai di dalam neraka. Kalau ada yang mau free ongkir, dikasih free ongkir. Kalau ada yang cari lulur, kamu orang bingung di mana mau pesan, sisa ketik di FB Lulur Lasewa Glow.
itu langsung muncul semua resellernya yang jadi reseller. Ada semua karena hampir semua kota itu ada. Khususnya di Sulawesi Tenggara itu hampir semua kabupaten ada. Nah, Kolaka Utara ada. Kolaka Utara itu ada Nur Faida. Di Kupang NTT ada resellernya Kakak Joda. Kakak Nona langsung hubungi nomorku di 0823. Nomor HP ku 0823 2041 1988. 0823 2041 1988. Khususnya yang ada di Kolaka Utara. Kolaka Utara tidak perlu hubungi saya. Langsung cari atas nama Nur Faeda. Ada nomor FB-nya, ada FB-nya Nur Faeda. Nah, mau pesan 1, 3, 10, 50 hubungi dia. Karena dia agenku di sana, agen resmi di Kolaka Utara. Harganya sama, Kota Kendari, Kolaka Utara sama harganya. Kalau mengorder di Kota Kendari, otomatis kau akan dikenakan ongkir. Spill nomor HP Tante Joda 0823 2041 1988. Nama tahun kelahirannya Tante Joda. Terus yang di Kolaka Utara. Kolaka Utara sudah toh. Terus yang ada di Pomala. Pomala ada atas nama Kakak Ayu. Nah, Kakak Ayu, ada Kakak Ayu di sana. Di sana bisa mau jadi agen. Karena dia sudah jadi distributor Pomala. Nah, ada Ayu, terus juga ada, kalau di Pomala saya tidak hafal pokoknya intinya cuma Ayu yang saya tahu. Terus di Kolaka saya lupa namanya, tapi ada reseller yang saya hafal atas nama Kakak Nurhaini. Jadi di Kolaka, di Pomala, di Kolaka Utara, di Konawe itu ada. Ini nomor WA aku saya tulis yo Kak. Ada aja saya tulis di atas itu. Pomala, Kolaka Utara, Konawe, ada semua. Kalau khusus di Sultra itu ini Nas saya itu Kak 0823 2041 1988. Di luar kota yang mau join jadi Lulur Lasiawa Glow bisa. Yang mau tanya-tanya pemakaian pribadi dulu silakan. Yang mau pakai dulu supaya tidak Oke Kakak. Yang di Kota Kendari juga nah. Yang di Kota Kendari yang mau pesan itu bisa hubungi Tante Joda atau bisa hubungi nomornya. Ada nomor HP ku tuh yang saya sematkan, nanti saya oper sama reseller. Untuk Kota Kendari ada Evi. Oke nih Kak. Yang di NTT hubungi saja sama saya, nanti saya oper yang terdekat. Kalau NTT sama Papua jauh Kak? NTT sama Papua jauh tidak? Atau Maluku jauh? Jauhkah itu? NTT dekat-dekatnya apa itu NTT di? Oh jauh. Apa dia dekatnya kalau NTT? Kalau NTT mengorder, kalau di NTT cocok sekali pakai lulur. Karena di sana di daerah panas. NTT kalau mau join 50 atau 10 itu bisa kita kirim lewat kapal. Karena lewat kapal itu murah. Oke Lisa, siapa yang di NTT bisa saya oper agen bau-bau. Karena bau-bau dia tahu sekali pengiriman. Ada katus-tusuk telinga. Gatal telingaku. Papua jauh dengan NTT. Oh iya oke. Tidak, saya kira tidak jauh. Saya mau kirim di sana. Atau Ternate jauh kah?
Ternate jauh juga. Anu deh, gatal telingaku. Sampai pulang ke dulu yuk. Kalau jauh nanti lewat ini saja, lewat bau-bau. Karena kalau lewat bau-bau itu bagus, murah sekali pengiriman. Lewat kapal. Lewat kapal paling tidak cukup 1 minggu kalau lewat kapal. Ada tusuk telingamu? Gatal sekali telingaku. Gatal Allahu Akbar. Tidak ada tusuk telinganya i Koko, i Angga, deh mau kiri-kiri telinga. Ada? Coba Bibi beli dulu. Ada sini. Ada di TikTok, Shopee ada, tapi saya tidak tahu siapa itu yang menjual di TikTok di. Saya lupa Kak, siapa? NTT dekat dengan bau-bau. Oh iya. Cocomi lewat bau-bau saja. Wah, kupas kandela kita itu. Saya sudah bisa buka tuh suruh anak-anak. Iya. Adekku. Tapi saja. Dua-duanya. Bangun. Bangun. Ini bangun. Bangun. Mau mana tuh baru bangun? Hei, Saya. Pada kayak tahan tersenyum kau. enggak? Hei, Nenek piu. Semangat kah? lewat bau-bau saja murah. Ada reseller di sana. Buang tuh sini tuh, buang sana. Ada reseller di sana. Anggi, buang sini. Buang itu anu tuh sepuluh. Ada reseller di sana Kak. Hubungi saja saya. Yang jangan pakai itu juga pakai. Anadu. Oh bisa cek di TikTokku, Lisa Kila. Oh iya Kak. Bukan matamu enggak? Mana mataku? Ini mataku, mata kiri, mata kanan, mata. Mata. Sumpah yang anu. Yang itu. Aksesoris. Ini pul, ini anunya, popoknya. Pul, popoknya. Saya. Apa itu Kakak baru pulang sekolah toh? Itu Kakak kalau siapa tahu kita mau cek lewat TikTok. Udah baru setengah sadar ini. Apa namanya? Lulur Lasyawa Glow itu bisa cek di TikToknya Lisa Akila. Itu nah. Kalau di TikTok kan murah-murah ongkir murah. Kita baru bangun. Kenapa begini? Dia kepalanya lucu toh? Ya Pi, kepalanya ndak ada anunya Mau pesan TikTok bisa cek akunku di Liza Akila 091. Oke. Oh. Dia muntah. Terlalu kenyang. Baru bangun. Oke. Angga, tutup nih Angga. Tutup. Bilang makasih nah bunda-bunda sudah nonton. Terima kasih banyak bunda-bunda yang sudah nonton live-nya Joda. Saya doakan semua masuk surga, ya. Oke. Makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Kau lihat tanah tuh, berdiri. Wih, orang tua Pak. Oh, orang tua. Ini kayak ayam potong. Ini ayam potong, ya. Ini ayam potong. Dadah.